Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda, kelas 2 Administrasi Niaga PDD Bone. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah perpajakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak menurut undang-undang dan perbedaan pajak dengan retribusi. Pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perbedaan retribusi dengan pajak. Pajak yaitu pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat atau badan yang bersifat memaksa dan tidak dirasakan secara langsung. Contohnya saja yaitu ketika pemerintah ingin membangun suatu fasilitas negara untuk masyarakat, misalnya jembatan, maka pembangunan jembatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dikatakan imbalannya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat dan imbalannya dirasakan secara langsung oleh mereka. Contohnya saja, ketika masyarakat membayar retribusi sampah, maka ia akan merasakan secara langsung kebersihan dari retribusi sampah yang ia bayar. Dua, yaitu apa yang dimaksud dengan NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau yang biasa disingkat dengan NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak itu sendiri untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan dan jelaskan perbedaan SPT tahunan dan SPT masak. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Sedangkan SPT tahunan adalah melaporkan penghasilan yang diterima oleh diri sendiri yang melaporkan harta atau utang pada akhir periode tahun pajak. Yang keempat, apa konsekuensi apabila terlambat membayar pajak dan konsekuensi apabila tidak membayar pajak. Yang pertama, konsekuensi apabila terlambat membayar pajak. Pasal 18 Dasar Penagihan Pajak. Apabila terdapat SPT, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, peninjauan kembali yang sudah melewati jatuh tempo tapi belum dibayar, maka masuk ke ranah pasal 20 penagihan pajak dengan surat paksa atas dasar penagihan pajak yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo dilaksanakan dengan surat paksanya. Apabila pajak terlambat dibayar, maka akan diberikan surat teguran dan akan diberikan surat paksa apabila dalam 21 hari setelah pengiriman surat teguran tidak diindahkan, maka surat paksa yang akan dikeluarkan oleh penerima pajak. Selanjutnya yaitu konsekuensi bagi yang tidak membayar pajak. Konsekuensi bagi yang tidak membayar pajak, maka akan dilakukan penyitaan atau pencabutan sita atas utang pajak yang tidak ia bayar. Kelima, apa yang dimaksud dengan PPh serta perbedaan PPh badan dan PPh pribadi. Pajak penghasilan atau yang biasa disingkat dengan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang ia peroleh atau terima dalam 1 tahun. Pajak penghasilan yang dimaksudkan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. PPh badan. PPh badan adalah sekumpulan orang yang melakukan suatu usaha maupun tidak yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan lain-lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perseroan,
perkumpulan, organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan PPN? Pajak pertambahan nilai atau yang biasa disingkat dengan PPN adalah pungutan atau biaya yang dikenakan pada setiap proses produksi maupun distribusi. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disingkat dengan PPNBM berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan PPh 21. Langsung saja kita lihat soalnya. Roni Kurniawan adalah seorang staf pada Politeknik Perkapalan, memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.650.000. Maka pada baris gaji kita isi gaji Roni sebesar Rp5.650.000. Kemudian Roni Kurniawan membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000. Maka pada kolom pengurangan baris iuran pensiun kita masukkan iuran yang dibayar Roni sebesar Rp150.000. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto ini kita dapatkan dari jumlah gaji ditambah dengan tunjangan PPh, tunjangan dan honor lainnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja penerima dalam bentuk natura. Maka hasilnya adalah jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, biaya jabatan. Biaya jabatan diperoleh dari gaji dikali dengan 5%. Maka hasilnya yaitu 282.500. Kemudian jumlah seluruh pengurangan. Jumlah seluruh pengurangan ini didapatkan dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun yang dibayar Roni tadi. Maka jumlahnya yaitu Rp432.500. Selanjutnya, penghasilan neto. Penghasilan neto ini didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang dengan jumlah pengurangan. Maka hasilnya sebesar Rp5.217.500. Selanjutnya, penghasilan neto setahun didapat dari penghasilan neto sebulan dikali dengan 12, karena dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Maka hasilnya itu Rp62.610.000. Selanjutnya, PTKP. PTKP didapat dari mana? Kita lanjut baca soalnya. Roni Kurniawan belum menikah tapi mempunyai satu tanggungan. Roni Kurniawan masih lajang ya, dan memiliki satu tanggungan. Kita lihat pada tabel ini. Di sini PTKP pria atau wanita lajang. Roni itu masih lajang tapi punya satu tanggungan. Maka yang harus dibayar Roni yaitu Rp58.500.000. Berarti besar
biaya yang harus dikeluarkan Roni atau PTKP Roni yaitu Rp58.500.000. Kemudian PKP setahun. PKP setahun itu didapat dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP Roni. Maka hasilnya itu Rp4.110.000. Selanjutnya, PPh 21 terutang. PPh 21 terutang itu kita lihat tabel ini. Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 4 tingkatan, di mana apabila gaji PKP-nya Roni sampai dengan 50 juta, maka atau di bawah 50 juta, maka dikalikan dengan 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah dikalikan 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikalikan dengan 25%, dan di atas 500 juta rupiah dikalikan dengan 30%. Dan di sini kita ketahui bahwa PKP-nya Roni setahun sebesar 4.110.000. Maka 4.110.000 dikali dengan 5%, hasilnya itu Rp205.500. Jadi PPh 21 terutang Roni Kurniawan sebesar Rp205.500. Kemudian di mana kita mendapatkan PPh 21 yang dipotong per bulan, yaitu PPh 21 terutang dibagi dengan 12. Kenapa 12? Karena ini adalah setahun, makanya dibagi 12 untuk mendapatkan total per bulan. Makanya didapatkan sebesar Rp17.125.000. Ya teman-teman, itulah tadi pengerjaan soal yang berkaitan dengan PPh 21. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan PPh 22. Di sini sudah ada contoh soal yang berkaitan dengan PPh 22. Langsung saja. Nomor 1 bagian A. PT MNO mengimpor sebuah mesin dengan harga $10,5. Maka harga beli mesin tersebut yaitu $10,5. Kemudian bea masuk atau BM sebesar 20%. Insurans sebesar $2,3. Dan freight sebesar $8,5. Jadi total dari harga beli dan insurans dan freight sebesar Rp20,13.000. Kurs KMK ditetapkan sebesar 14.000.
14.000. Kemudian cara untuk mencari shift harga beli atau total dari harga beli, insurance, dan freight dikalikan dengan kurs, maka hasilnya yaitu 280.182.000. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi biaya masuk sebesar 20%. Jadi 20% dikali dengan total harga beli, insurance, freight kali kurs. Kemudian kita jumlahkan hasilnya antara jumlah harga beli, insurance, freight kali kurs dengan 56.036,40 rupiah. Kita dapatkan 336.218.400 rupiah. Seperti yang kita ketahui bahwa PT MNO memiliki API atau angka pengenal import, maka PT MNO atau pajak terutang sesuai dengan ketentuan dikalikan dengan 2,5%. Jadi 2,50% dikali dengan 336.218.400 rupiah adalah hasil pajak terutang pasal 22 yang terkait dengan PT MNO yang memiliki API. Kemudian bagian B, PT PQR importir lain juga memiliki hal yang sama dengan PT MNO. Akan tetapi PT PQR tidak memiliki API. Berapa PPh pasal 22 yang terutang? Perlu kita ketahui bahwa PT PQR importir lain juga melakukan hal yang sama dengan PT MNO. Artinya, apa yang dilakukan oleh PT MNO dilakukan juga oleh PT PQR. Akan tetapi, PT PQR tidak memiliki API. Artinya yang membedakan antara PT MNO dan PT PQR yaitu API-nya. Jadi, PT PQR tidak menggunakan API sesuai dengan ketentuan, maka dikalikan dengan 7,5%. Jadi pajak terutang pasal 22 PT PQR yaitu 7,5% dikali dengan 336.218.400 rupiah. Nah, inilah cara pengerjaan soal yang berkaitan dengan PPh 22. Selanjutnya kita akan membahas PPh 23. Perhitungan PPh pasal 23 sebenarnya ada 3 jenis, yaitu atas dividen, obligasi, dan royalti. Akan tetapi perhitungannya kurang lebih sama, makanya saya hanya membahas atas dividen saja. Langsung saja. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.
dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp3.033.335 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jadi PPh pasal 23 itu penyertaan modalnya tadi 15%. Kemudian dikalikan dengan Rp3.033.335. Jadi hasilnya sebesar Rp455.000. Ya, itulah tadi penyelesaian soal mengenai PPh 23. Semoga bermanfaat.